Sekarang saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat langsung naik. Nah, kita matikan ya. Apakah dia otomatis lagi. Nah, bagus. Nah, sekarang kita kita lihat di sini di indikator ini apakah dia naik atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, saat langsung ya indikatornya naik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki stafel merek Matsunaga. Nah, sobat-sobat, kerusakan stafel ini, nah ini kondisinya kalau misalnya kita on kan, nah itu lampu indikatornya nyala ya, tapi keluar strum dari sini tidak ada ya, kosong. Kemudian si display ini juga ini tidak gerak ya, tidak gerak. Harusnya kalau misalnya stafel yang bagus, begitu kita on kan, ini display ini naik ya ke sini ke 220 volt. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tes kerusakannya. Nah, sekarang saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita beat ya handapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, ini nyala ya. Ini indikator lampunya nyala, tapi di display ini diam ya, diam. Ini harusnya naik sampai sini ya. Kemudian di sini tidak keluar strum ya. Nah, sekarang kita tes ya, apakah keluar strum atau tidak. Nah, saya paskan di 750 volt AC ya. Nah, ini tertulis 110 volt ya. Ini harus keluar 110 volt. Nah, yang dua ini harus keluar 220 volt ya. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini harus 110 volt. Nah, sobat-sobat, seperti ini ya. Ini 0 volt ya. Kemudian yang ini. Nah, ini juga sama ya. Ini 0 volt. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini sama ya, 0 volt. Nah, sobat-sobat, sekarang kita perbaiki ya si stafel ini. Nah, sekarang saya akan buka dulu ya si tutup casingnya. Nah, untuk membuka tutup casingnya akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya seperti ini ya. Nah, ini menggunakan trapo ya, trapo seperti ini. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki yang kerusakan yang seperti tadi, nah yang pertama kita akan ukur adalah bagian sikring ya. Nah, ini kita akan membuka dulu ya sikringnya. Kita akan ukur, mudah-mudahan kerusakannya hanya di sikring ini ya. Nah, saya buka dulu ya. Saya ini kan dulu ya kameranya ini. Nah, sobat, kemudian saya akan ingkan ya. Saya akan colokkan dulu ya, apakah dia kalau misalnya dicabut si sikring ini, lampu indikator ini nyala atau tidak ya. Nah, sekarang saya colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita on kan. Nah, ternyata kalau misalnya dicabut sikring ini masih nyala ya. Jadi berarti dari sini ke sini ya, ini sikring ini. Nah, sekarang kita akan ukur ya, kita akan ukur si sikringnya. Mudah-mudahan hanya sikring ya kerusakannya. Saya cabut dulu ya ini ya sikringnya. Nah, saya akan ukur ya. Ini apa metodenya akan saya tes dulu ya, sobat. Akan saya menggunakan mode ini ya. Nah, ini kalau misalnya sikringnya bagus, kalau saya ukur ini harus bunyi ya si apa metodenya. Nah, saya akan turunkan dulu ya kameranya. Nah, sekarang saya akan ukur. Kalau misalnya bagus, ini harus bunyi ya si apa metodenya. Nah, sobat-sobat, ini bagus ya sikringnya. Saya tes satu kali lagi. Nah, ini bagus ya, berarti kerusakan bukan dari sikring ya, sobat. Nah, sekarang saya akan pasangkan dulu ya si sikringnya. Nah, kemudian kita periksa ya sebelah sini. Nah, di sini. Nah, sobat-sobat, biasanya kalau misalnya stafel yang bermasalah, biasanya si ininya macet ya, macet. Nah, sekarang kita akan tes ya, kita akan putar-putar ininya ya. Nah, ini bisa diputar-putar ya. Kan kameranya. Nah, ini bisa diputar-putar. Nah, akan kita putar-putar ya. Nah, biasanya kalau misalnya ini macet dari sini ya. Nah, ini. Nah, kita akan putar-putar dulu. Nah, sobat-sobat, ini ada dinamo ya. Dinamo ini buat memutarkan alat yang tadi ya. Nah, ini. Nah, akan saya putarkan lagi ya, satu kali lagi.
Nah, sekarang kita tes apakah si stapel ini sudah nyala atau tidak. Nah, kita lihat apakah dia muter atau tidak ya. Nah, saat ini muter. Nah, kita lihat di indikatornya ya, naik atau tidak. Nah, ini indikatornya belum naik ya. Nah, kita matikan lagi. Nah, berarti ini belum pas ya ininya. Kita inikan lagi ya, masih. Nah, saya akan tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini naik ya di sini. Nah, turun lagi ya. Nah, saya tes sekali lagi ya, sobat. Tes. Nah, mudah-mudahan dikarenakan ininya agak sesatnya. Nah, ini kurang naik ya. Nah, ininya harus ininya goyang, sobat. Nah, sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, ini ininya ini ya. Nah, ini langsung naik ya si indikator ini sampai 220 volt ya. Ini. Nah, berarti permasalahannya di sini ya. Nah, saya akan matikan lagi ya. Nah, berarti ininya kurang neken ya, sobat. Nah, saya putarkan lagi ya. No, ininya longgar. Nah, ini sobat-sobat, ininya longgar ya, longgar ya. Nah, ini harusnya nggak longgar ya, sobat. Nah, ini akan saya ini tuh ya, akan saya perkuat tuh ya. Untuk memperkuat ini akan saya skip ya, sobat. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, sebelum saya pasangkan ya, saya akan memberitakan dulu. Nah, ini kerusakannya diakibatkan si ini longgar ya. Jadi si cool ini tidak nyambung ya ke sini atau tidak ada ke sini. Nah, ini harusnya ada ke sini ya, si cool ini. Ya, ini yang menyebabkan jadi tidak keluar strom ya. Nah, sekarang saya akan pasangkan dulu ya ininya, alat ini. Dan untuk memasangkannya akan saya skip ya, sobat. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, alat ini sudah saya pasangkan ya, dan kemudian si baut ini juga sudah saya kencangkan. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, tadi waktu saya pegang-pegang ini longgar ya, tapi sekarang sudah kuat ya. Kemudian si coolnya juga sudah adek ya ke sini. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tes. Sekarang saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, langsung naik. Nah, kita matikan apakah dia otomatis lagi. Nah, bagus. Nah, sekarang kita ini kayaknya kita lihat di sini di indikator ini apakah dia naik atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, sobat-sobat, langsung ya indikatornya naik. Kemudian kita akan ukur strumnya apakah keluar 220 volt atau tidak ya. Nah, saya simpan dulu ya apelnya. Nah, kemudian kita paskan di 750 volt AC ya. Nah, di sini. Nah, sekarang kita ukur apakah keluar strumnya atau tidak. Nah, sekarang saya colokkan ya. Nah, saat ini keluar ya 220 volt. Kemudian yang ini. Nah, ini juga sama ya 220 volt. Kemudian yang ini yang 110 voltnya. Nah, ini juga sama ya, keluar 110 volt ya, 114 volt. Nah, berarti ini sudah bagus ya, sudah tidak ada masalah. Nah, sobat-sobat, nanti kalau misalnya sobat-sobat menemukan kerusakan seperti ini, nah nanti sobat-sobat lihat ya, apakah si alat ini longgar, kemudian kalau misalnya tidak longgar, apakah si coolnya itu kena atau tidak ya ke tembaga ini. Kalau misalnya tidak kena, sobat-sobat bisa longgarkan lagi ya, kemudian tekan ke ini ya, ke dalam. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.